Ini apa-apaan? Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai ya kan? Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat pada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kali ini kembali pengen ngobrol dengan Pak Suhadi. Pak, ya. Selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Selamat datang. Ini perkembangan tentang, masih kita membahas tentang Roy Suryo CS nih Pak. Ya. Manuver-manuvernya ya, yang selalu menarik tiap hari ini untuk dibahas. Yang terbaru soal, jadi RRT plus Refli Harun dan Said Didu, pokoknya dari kelompok mereka lah, itu mendatangi tim reformasi Polri, ya kan? Terus baru hari ini kan Pak ya? Betul. Hari ini nih kejadiannya. Dan kemudian salah satu yang menarik itu adalah komplainnya Rismond yang merasa posisi mereka itu tidak didengerin oleh tim reformasi. Jadi kayak saya nggak tahu bagaimana, harusnya kan kita aspirasi kita didengerin apa, dan inilah Pak Prabowo harus ikut memperhatikan segala, jadi bawa Pak Prabowo segala gitu. Terus, nah ini satu hal. Kemudian topik yang menarik lagi itu soal KIP yang kemarin rame Pak. KIP itu kan soal kesannya itu narasinya adalah KPUD Surakarta dan UGM keteteran gitu ya. Terus mereka terbukti bersekongkol untuk menutupi kebohongannya Pak Jokowi dan lain-lain lah gitu, narasi itu gitu. Nah, saya ingin minta tanggapannya Pak Suhadi tentang dua hal itu. Kita mulai dari kelompoknya Roy Suryo CS ini mendatangi tim reformasi Polri. Gimana Pak? Jadi kalau melihat pada mekanisme kerja Polri, terus dikaitkan dengan tim reformasi kepolisian atau Polri, terus kemudian juga dia seolah-olah minta perlindungan di sana. Ini kan menurut saya salah. Karena kenapa? Kan statusnya sudah jelas. Terus apalagi yang dipersoalkan? Karena kenapa juga? Kita tahu kan, Polri atau dalam hal ini Polda Metro, itu kan bekerja sesuai dengan mekanisme hukum. Di mana dilakukan penyelidikan, penyidikan, terus kemudian menetapkan tersangka. Ini tahapannya sudah dijalani dengan benar gitu. Nah, kalau kemudian seolah-olah mau berlindung di reformasi kepolisian ya, timnya ini kan salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Karena ya domainnya itu sudah tidak ada lagi. Karena ya tim reformasi kepolisian itu berkaitan dengan dugaan-dugaan pelanggaran, kalaupun itu ada. Tetapi kan kita juga harus melihat tim reformasi kepolisian ini bukan daripada badan yang sifatnya menerima pengaduan-pengaduan yang sudah dikatakan final tadi. Tapi itu memang ditemukan adanya pelanggaran, ditemukan adanya kesalahan-kesalahan dalam bidang penyidikan dan lain sebagainya, kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari mekanisme kerja, itu kan sudah dilalui dengan benar. Seperti yang saya katakan tadi, penyelidikannya sudah tepat dan benar. Terus kemudian menetapkan status dari penyelidikan ke penyidikan sudah tahapannya dilakukan dengan benar. Apa sih yang dikatakan benar tadi? Alat bukti ya, di mana hukum acara pidana
ya menganut stelsel negatif atau minimum pembuktian negatif, ya itu sudah terpenuhi 2 alat bukti, maka naik dari penyelidikan ke penyidikan itu kan sudah dilalui dan sudah benar gitu kan. Terus kemudian dari penyelidikan ke penyidikan naik kemudian menjadi tersangka, itu kan sudah dilakukan dengan benar. Apa dengan benarnya? Penyidik kalau tidak salah ya, dia sudah mengumpulkan alat bukti. Dia juga sudah mengumpulkan saksi-saksi. Dan ya. jumlahnya banyak banget, Pak. Waduh, saksi 300 loh. Gila, ya kan? betul. Alat buktinya 700. Terus ahlinya 22. Ahli yang diajukan. Kan bukan persoalan perkara main-main. Nah kalau kemudian ini persoalan-persoalan yang sudah benar, terus kemudian dilaporkan lagi atau diminta perlindungan hukum, menurut saya nggak tepat. Jadi apa yang dilakukan oleh tim reformasi kepolisian itu sudah tepat, sudah benar. Justru kalau diterima, terus kemudian diakomodir pendapat-pendapatnya, ini kan membenturkan suatu keadaan. Sedangkan reformasi kepolisian itu kan tujuannya, di mana lembaga kepolisian, apakah dalam hal ini dalam bidang penyidikan, itu dilakukan dengan profesional, atau tidak. Nah kalau dibenturkan begini kan seolah-olah ada yang salah di dalam pemeriksaan itu gitu kan. Nah kalau memang ya dianggap masih kurang, masih ada hal-hal yang memang sifatnya bertentangan dengan tadi ya menetapkan dari penyelidikan kepada penyidikan, penyidikan kepada penetapan tersangka, Roy dan Rismond dan Tipa merasa dirugikan, bukan ke lembaga reformasi kepolisian ini, tapi bawa ke peradilan. Itu kan jalur yang benar dong. Nah kenapa dia sekarang nggak berani mengajukan peradilan? Kan diberikan ruang yang sangat besar ini dalam konteks ini gitu kan. Nah kalau saya lihat seperti ini sekali lagi, jadi apa yang dilakukan itu sudah tepat. Terus kemudian ya setelah diterima tidak direspon dengan baik, mereka kan walk out ya. Dari pertemuan itu, keluar dari pertemuan itu kan. Terus Rismond ya kalau nggak salah menyinggung-nyinggung berkaitan dengan keberadaan Bang Oto dalam kaitan ini. Salah satu anggota tim reformasi yang ada Oto Hasibuan. Betul gitu ya. Dalam hal ini salah tidak? Tidak. Ya kan? Sebelum adanya itu kan anaknya sudah jadi lawyer, sudah jadi pengacaranya Pak Jokowi. Memang atas petunjuk atau atas sarannya Bang Oto atau Pak Oto Hasibuan sebagai ketua Pradi dalam konteks ini kan bukan, ya kan? Itu kan keinginan kalau nggak salah ya, keinginan dan kesadaran dari Pak Jokowi sendiri. Nah ini kan harus dipisahkan dalam konteks ini, gitu kan? Ya mungkin juga kalau memang terjadi pelanggaran, terus kemudian prosesnya masih berjalan linier, ya kan? Terus kemudian ada hal-hal yang memang dia dirugikan, ya mungkin tim ini juga akan menerima kan. Tapi kalau konteksnya bersifat personal, terkait masalah-masalah penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka yang dikerjakan oleh Polda Metro dalam hal ini penyidiknya, ya itu sudah dilakukan dengan benar, ya nggak perlu lagi dong minta-minta perlindungan. Kalau ada keberatan, saya udah bilang tadi, ruangnya bukan di situ, tapi di pra-peradilan, di meja pra-peradilan. Lakukan itu gitu kan. Ini kan juga malah yang kita dengar kemarin, wah kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan lain sebagainya. Loh apa-apaan gitu kan. Karena kan ranahnya gugatan ya. Itu kan sebetulnya kalau di dalam kasus-kasus perdata itu kan cuma 2. Ya kan? Ya namanya gugatan nih, dasar untuk mengajukan gugatan. Pertama terkait masalah prestasi atau ingkar janji, ya kan? Ya ini kan nggak mungkin dong dibilang ingkar janji karena tidak ada dalam konteks perjanjian. Kalau dikatakan perbuatan melawan hukum, ya PMH, ya atau di dalam pasal 1365 itu dikatakan sebagai onrehmatic dat, ya kan? Ini juga kan nggak bisa dilakukan seperti itu. Karena kenapa? Domain yang disebut dengan onrehmatic dat, ya atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 ya, itu harus penyidik melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang normanya itu dilanggar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang memang harusnya nggak boleh dilakukan. Nah ini kan kerjanya sesuai dengan undang-undang. Jadi jangan salah, ini juga kita ingatkan
ya Polri dalam konteks ini dalam melakukan penyidikan sampai menetapkan tersangka. Ini kan ketentuan hukum. Itu diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, Perkap Kepolisian, KUHAP, KUHP. Lembaganya atau badan hukumnya itu atau keadaan-keadaan hukumnya, aturan-aturan hukumnya itu jelas kok. Jadi nggak bisa dikatakan, oh kamu melakukan perbuatan melawan hukum. Di mana letaknya? Kan kalau melakukan perbuatan melawan hukum itu sesuatu ya yang istilahnya tidak yang dilarang ya, kemudian dilakukan itu hal-hal yang bertentangan. Nah, itu baru yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Artinya yang dilakukan Polda Metro Jaya on track, gitu. on the right track. Gitu ya, betul. Jadi nggak ada yang salah dalam kaitan ini. Jadi kalau dibilang dibawa-bawa mau ajukan ke pengadilan mana? Ke pengadilan tentunya kan pengadilan perdata. Nggak mungkin dibawa ke pengadilan perceraian kan gitu kan. Jadi salah kaprah lagi gitu. Nah itu Pak yang kalau kita lihat, kita simak ya pernyataan Refli Harun. Kan dia bilang RRT keluar, jadi saya ikut keluar juga gitu kan, keluar dari pertemuan dengan tim reformasi Polri itu. Jadi di alasannya itu, jadi solidaritas lah atau apa, terus Said Didu juga keluar apa. Ini kesannya kayak mereka itu tadinya berharap tapi kemudian agak kecewa atau bagaimana gitu ya. Nah yang menarik itu pernyataannya Rismon Pak, kan dia bilang suara kami harus didengarkan meskipun sekarang tersangka, bahkan terpidana atau terdakwa sekalipun terdakwa atau terpidana sekalipun harus didengerin gitu. Oleh Pak Prabowo harus memperhatikan ini katanya. Kan tadi dia bilang tim reformasi nggak cover both side katanya, karena ada Pak Oto Hasibuan yang notabene anaknya itu adalah pengacaranya Pak Jokowi gitu. Gimana ini, nada-nada putus asa atau takut atau bagaimana Pak? Pak Soehadi ngelihatnya gimana itu? Saya melihat dia kan berharap, kalau dilihat dari ceritanya nih ya, kelihatannya kan tim reformasi ini menerima beliau, ya menerima Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk Refli Harun, ya untuk diterima gitu. Dan isunya pun nggak hanya soal itu sebenarnya kan? Itu sebetulnya kan kalau dilihat juga kan ada masalah pagar laut, ada yang lain-lain dan lain sebagainya. Ya kan tentunya juga yang namanya reformasi kepolisian melihat dalam kacamata yang lebih jernih dalam persoalan ini. Lah kalau seandainya, tadi saya katakan, Pak Roy dan Tipa dan kemudian Rismon masuk di dalam, kan saya bilang tadi, ya itu bukan wilayahnya sudah gitu kan. Terus apa yang mau dilaporkan lagi gitu kan. Tadi kalau memang dianggap dalam penyidikan ya sampai menetapkan tersangka itu ada suatu kesalahan prosedur hukum yang dilalui, ranahnya itu adalah pra-peradilan. Itu ajukan seperti itu. Nah berkaitan masalah harus berimbang dan lain sebagainya, ya nggak bisa dong berimbang dalam arti apa seperti apa juga ya. Terus kalau kemudian mengkait-kaitkan keberadaan Bang Oto kemudian dianggap itu menjadi tidak berimbang, itu juga salah. Pak Oto Hasibuan itu seorang diri loh dalam konteks ini kan. Tapi yang namanya tim reformasi itu kan banyak orang di sana gitu kan. Masa bisa mengalahkan semuanya? Cuman seperti yang saya katakan tadi, demi menjaga netralitas ya harus seperti ini. So kalau nanti diterima kan salah lagi, ya kan? Bisa memberikan masukan-masukan yang nggak baik lagi. Kalau yang disampaikan sesuai dengan hasil pertemuan, itu konteksnya akan menjadi lain. Tapi kalau apa yang dilakukan pertemuan, kemudian hasilnya disampaikan berbeda, kan ini akan menjadi blunder. Ya kan? Kalau jadi blunder kan jadi masalah kan? Dan nanti orang nggak akan percaya lagi dengan tim reformasi kepolisian. Jadi harus benar-benar kita jaga marwahnya agar tim reformasi kepolisian ini bekerja sesuai dengan semangat reformasi itu sendiri gitu kan. Nah kalau seandainya persoalan-persoalan yang sudah dibawa sudah selesai, sudah clear, terus kemudian dibawa lagi kepada persoalan-persoalan yang memang tidak ada ujung pangkalnya dalam kaitan ini kan juga nggak perlu gitu kan. Jadi sekali lagi ya saya apresiasi apa yang dilakukan oleh tim reformasi kepolisian ya dalam menyikapi kasus ini. Kita harus hormati dengan dua tangan langkah penyidik dalam proses kasus ini sudah sangat luar biasa. Nah itu Pak, itu kan kelompok ini RRT ini, teroris atau RRT atau Polres CS ini kan
manuvernya itu kan untuk menggalang dukungan, menggalang itu kan udah ke berbagai tempat kan. Betul. Dari dulu kan melalui TV mainstream apa gitu ya, di berbagai forum lah. Iya. Terus kemudian Komnas HAM juga kan belum lama dia habis dari sana Komnas juga. HAM, betul. Rismon ke FPI. Iya, yang belum ke ke HAM internasional. Oh, iya. Katanya mau dibawa ke sana. Terus ke Australia segala kan. Iya. Nah, terus kemudian yang terakhir ke tim reformasi Polri. Tapi kan nadanya kelihatannya kayak semacam kecewa lagi ya. Iya. Mereka kayak berharap tapi kecewa. Ini apa? Ini tanda-tanda panik, putus asa atau gimana Pak? Artinya mereka nggak menyangka bahwa ini ternyata serius loh jadi tersangka ini. Gimana Pak Suyadi ngelihatnya? Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Karena dari nada bicara, ya kan, terus kemudian penyampaian berita, kan tidak seheroik yang lalu-lalu ya. Kalau saya lihat datar, dan kelihatannya bijak, dan lain sebagainya. Yang terus selalu dia membekali dirinya, dia itu adalah seorang peneliti, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di sini, sudah ada kegamangan. Sudah ada kegalauan. Berarti orang sudah tahu dalam konteks ini bahwa memang dia bersalah. Dan lagi yang menariknya tadi ya, ada satu pernyataan dia ya. Masa dengan 3 ahli kemudian dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan dibilanglah saya mengedit. Ini kan sesuatu yang lucu lagi di dalam persoalan ini. Ya kan? Loh, jangan dilihat 3 ahlinya dong. 22 ahli loh di situ, ya kan? Jadi jangan ahli misalnya telematika dan lain sebagainya atau ahli apa gitu di situ ya. Terus jangan dilihat itunya. Loh 22 itu kan saksi ahli juga yang menggambarkan ada suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu harus dilihat gitu. Jangan melihat wah ini karena ada 3 orang ini dan lain sebagainya. Bukan. Polri sangat bijak sekali dalam hal ini Polda Metro, ya. Bukan hanya saksi berkaitan dengan masalah-masalah tulisan, berkaitan dengan masalah yang lain, tapi juga masalah pidananya, masalah psikologinya, masalah keadaan-keadaan yang memang terjadi di dalam kasus ini, dan dugaan pengeditan itu udah dilakukan kok, gitu. Jadi apalagi yang dipersoalkan? Kayaknya mereka pengennya itu mereka berharap tim reformasi ahli itu campur tangan gitu ya kepada Polda Metro Jaya atau apa supaya kan pasalnya berlapis tuh. Supaya ada mitigasi atau bahkan dicabut atau gimana sih yang arah mereka apa Pak kira-kira? Kalau saya lihat begini, memang dia kan selalu mencari dukungan. Ya. Mungkin ya dengan dia bisa diterima di tim reformasi Polri ini ya, setidak-tidaknya bisa cawe-cawe. Kan tiap hari kita pernah bahas juga kan, berkaitan dengan masalah usulan untuk bagaimana dimediasikan, bagaimana dipertemukan dengan konsep-konsep yang bijak. Karena sekarang kan ada RJ kan, ya. Nah ini dia berharapnya di sana gitu kan, karena mungkin dia udah minta bantuan ke sini nggak bisa, minta bantuan ke sini nggak bisa, dan apalagi didukung oleh Pak Jokowi sendiri, ya kan. Istilahnya secara garis besar Pak Jokowi menandakan, memberi syarat yang sangat kental bagi seorang yang disebut orang yang jawani sekali ya, bahwa ya kita hadapi di pengadilan. Saya sudah dihina sehina-hinanya. Artinya selesai dong. Pak Jokowi menyatakan dia gaspol lah ya. Betul. Gaspol. Gitu, jadi itu mungkin yang bikin mereka jiper Pak ya. Betul. Kalau saya lihat seperti itu. Dan juga bukan soal-soal itu saja ya. Dukungan-dukungan dari banyak pihak yang dulunya dianggap mungkin ini akan menjadi sebuah simbol kekuatan dalam bentuk bagaimana dia bisa bebas demi hukum, ya kan? Itu sudah tidak ada lagi, ya. Contohnya mungkin di DPR sudah nggak ada suaranya, terus juga di di Komnas HAM juga nggak ada dukungan yang real untuk membantu yang bersangkutan. Karena kenapa? Kita lihatnya begini, ya. Setiap dia lari kemanapun, lembaga yang bersangkutan tidak ngomong loh, tidak bicara. Itu artinya apa yang dilakukan oleh penyidik di Polda Metro itu memang udah on the track, benar-benar dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Makanya saya dibilang kok perkara yang remeh-temeh kayak begini 7 bulan nih, mendekati 8 bulan lagi nih kan, ya. Dan juga nggak tanggung-tanggung supaya nanti penyidikan ini memang dilakukan betul-betul secara profesional.
ya kan, dikumpulkan saksinya 300, buktinya 700 lebih, terus kemudian ahlinya 22, kurang apa? Ya kan? Istilahnya makan kerupuk, Roy Suryo ini disediain ke kaleng-kalengnya gitu loh. Ya kan? Silakan kamu makan kan gitu kan? Ya. Jadi betul-betul Polda Metro Jaya tuh ngasih nih. Wah, kami siapkan bukti sebanyak-banyaknya gitu Pak. Iya. Nah, kan jelas dong kalau kita lihat begini kan. Nah, terus ini Pak, yang soal KIP Pak. Ini soal mungkin sebelum itu juga saya tambahkan sedikit. Dia kan mengajukan saksi yang meringankan. Iya. Ya kan? Kok sampai sekarang nggak kedengaran lagi? Terus ahli yang meringankan. Ya, kenapa juga kok sepertinya diam? Lakukan dong itu. Alasan kemarin kenapa bisa pulang, ya kan? Tidak salah satunya tidak itu kan, ya kan? Apakah itu cuma sekadar cari alasan? Nah itu kan jadinya menurut saya lucu gitu kan? Kok berani berbuat, gak berarti bertanggung jawab, gitu. Ya. Dan itu kan ketika keluar dari Polda itu kan waktu itu malam-malam yang ada Refli Harun sebagai juru bicaranya kan, kesannya kayak mereka itu kemenangan ya, gitu kan. Dapat angin ya kan. Nggak ditahan betul, gitu kan gitu. Iya. Terus tapi ya kelanjutannya kok seperti ini gitu ya. Bagi mereka mungkin merasa kayak berharap pada tim reformasi Polri, tapi ternyata tim reformasi Polri nggak seperti yang mereka harapkan juga gitu. Betul. Jadi akhirnya ini kayaknya akan menjadi hal-hal yang memberatkan betul ini bagi perjalanannya Roy Suryo CS nih ke depan ini Pak. Iya. Nah, tapi yang sebelum ke tim reformasi Polri kan ada kehebohan soal KIP itu Pak. Gimana Pak Suhadi melihat kehebohan kemarin kan itu kan melibatkan KPUD Surakarta dan UGM kan. Dan meskipun di situ sebenarnya UGM secara tegas menyatakan bahwa ijazah asli dan dokumen-dokumen yang relevan ya terkait dengan kasusnya Pak Jokowi itu udah dipegang oleh yang bersangkutan Polda Metro Jaya, gitu kan ya. Betul. Gimana Pak Suhadi ngelihat KIP kemarin itu Pak? Kalau saya lihat ya ini sebagai langkah perjuangan yang mungkin kalau saya bilang ini titik darah terakhir. Ya kan, titik darah terakhir. Karena setelah itu gak ada lagi kayaknya wilayah kerja yang bisa dilakukan. Yaitu tadi pra-peradilan. Karena jujur kita akan menunggu itu kok. Karena dengan begitu nanti pra-peradilan ditolak atau tidak, ini kan lebih menarik dan lebih seru. Nah, berkaitan dengan masalah KIP ya. Jadi saya bilang tadi ini titik darah terakhirnya dia dalam memperjuangkan hak-haknya. Kita tahu kok siapa yang mengajukan dan itu juga ada di kelompok-kelompoknya itu kan. Betul. Yang saya salut ya kepada hakim nih, kepada yang mengadili. Ketua sidang bukan sebenarnya hakim. Bukan hakim kan itu Pak ya? Bukan. Itu komisioner ya? Komisioner. Jadi forumnya itu bukan forum pengadilan itu. Bukan. Sebenarnya kayak meeting saja gitu. Ya, seperti ini aja lah, seperti kayak memberikan nanti pendapat boleh atau tidak. Data informasi itu dibuka dan diserahkan gitu kan. Ya. Kalau saya lihat ya wajar-wajar aja, sah-sah saja itu dilakukan ya. Cuman yang menarik dalam konteks ini terkait masalah keterangan dari Polda Metro. Pertama dikatakan bahwa ijazah itu aslinya ada di tangan Polda Metro. Karena apa? Karena disita. Ya, setelah diserahkan oleh Pak Jokowi dilakukan oleh penyitaan. Nah, ini juga kemarin saya dengar nih. Wah, penyitaannya diduga nggak benar nih, katanya kan. Kenapa nggak benar? Karena tidak melalui pengadilan. Kemarin sudah dijawab dengan jelas. Itu sudah melalui proses di mana sudah dapat izin penyitaan itu dari pengadilan setempat. Kalau kita lihat pengadilan setempat bukan DKI ini, ya kan bisa aja Solo atau bisa aja memang dilakukan di Jakarta, kita nggak tahu, ya kan. Tapi dugaan saya di Solo, gitu. Kenapa hal ini diterangkan supaya juga jelas, jangan sampai nanti Polda melakukan penyitaan itu berdasarkan kekuatan-kekuatan yang memang dimiliki oleh yang bersangkutan, gitu kan. Tapi kalau memang itu dilakukan sudah ada berita acara penyitaan, sudah mendapat izin dari pengadilan, berarti penyitaan itu sah. Artinya ijazah yang dipegang sekarang oleh Polda, yang berada di dalam tangan Polda, itu betul-betul hasil dari penyitaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau dikatakan ini belum sah dan lain sebagainya dalam konteks penyitaan, terus kemudian dikatakan bahwa jangan-jangan tidak ada di Polda, itu juga menurut saya salah. Karena ini jelas lah,
ya itu di lembaga yang menurut saya cukup terhormat juga gitu kan, ya karena kenapa? Itu kan lembaga yang mereka harapkan untuk menjadi media bagaimana untuk bisa melihat persoalan-persoalan itu gitu. Jadi kalau saya lihat seperti ini ya silakan aja. Kan KIP itu kan tujuannya juga nanti kalau dia memberikan keputusan ya kan, artinya memberikan supaya membuka informasi publik ya, tentunya juga kalau memang itu masih di UGM atau kepada siapa dalam konteks ini. Tapi ini kan ranahnya ada di ranahnya penyidikan, ya kan? Ya, menurut saya itu juga tentunya nggak sangat elegan. Hal-hal yang memang udah dilakukan penyitaan seperti itu, kemudian harus dibuka dan lain sebagainya, menurut saya juga kurang tepat gitu ya. Karena kenapa? Ini kan konteksnya pada wilayah kerja ya. Jadi jangan dong dicampur adukan dalam kaitan ini. Kita sepakat kok bahwa nanti ijazahnya itu akan diperlihatkan di pengadilan. Ya, itu kan sesuai dengan janjinya Pak Jokowi juga. Betul. Ya kita tunggu gitu kan, proses pengadilan berjalan gitu. Jadi pembuktiannya nanti justru di pas persidangan itu, Pak, iya ya? Dong, harusnya kan begitu supaya semakin seru lah menurut saya kan. Nah, karena kalau ditunjukin nanti ya kan nanti akan ada berita lagi, wah yang ditunjukin ternyata begini-begini kan gitu kan. Lo orang udah benci kan selalu seperti itu. Gitu. Nah cuma yang menarik itu yang di KIP itu kan ada dua hal itu Pak yang serame di media di inilah ya dibicarakan itu. Pertama soal KPUD yang menyatakan bahwa mereka sudah memusnahkan dokumen secara pokoknya berdasarkan peraturan tahun 2023 atau apa gitu kan oleh ketua sidangnya dibilang harusnya kan pakai undang-undang kearsipan macam-macam gitu. Jadi itu rame gitu kan. Terus kemudian UGM yang jadi merespon surat dari pemohon itu tidak pakai logo gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya sebenarnya dengan soal ijazah ya. Tapi jadi ini jadi rame kesannya UGM itu nggak profesional apa gitu. Terus kayak gelagapan untuk mencoba nutupin. Jadi ini dibacanya itu persekongkolan untuk menutupi kebohongannya Pak Jokowi gitu. Itu narasi yang dikembangkan oleh para orang yang menyerang gitu. Gimana Pak Suyadi ngelihatnya itu? Kalau saya lihatnya terkait masalah KPUD yang di Solo ini ya yang katanya udah dimusnahkan dan sebagainya. Itu kan bukannya juga akhir dari segala-galanya kalau berkaitan dengan dokumen. Karena kan Pak Jokowi bukan berhenti hanya jadi wali kota di Solo aja, walaupun 2 kali nih, ya kan? Ada juga yang di DKI, yang pernah juga dihebohkan oleh Roy Suryo kan, dan kawan-kawan. Ada juga yang di KPU pusat, ya, berkaitan dengan sebagai presiden, ya kan? Kan itu data-data yang sama aja sebetulnya gitu kan? Sama yang artinya apa yang dimiliki oleh Solo, ya KPUD Solo, maupun juga KPUD DKI, maupun juga KPU pusat kan sama, gitu kan? Jadi jangan dong narasi-narasi yang menurut saya sangat-sangat sempit seperti itu ditafsirkan dengan cara yang nggak benar gitu kan? Karena kalau kita lihat seperti itu kan memang benar jadinya kan? Tujuannya ya memang mencari kesalahan aja di dalam persoalan ini gitu. Nah terkait menyangkut masalah UGM ya. Berkaitan dengan menyangkut masalah katanya bahwa dia seperti gelagapan dan lain sebagainya. Kalau saya sih lihat itu sangat maklum, terutama masalah tadi ya nggak ada logo dari surat yang dibuat balasan itu. Sebetulnya kan sudah dijawab ya. Kan saya tidak berhak untuk menggunakan yang ada logonya. Karena saya dalam konteks membalas surat itu bukan dalam konteks kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Itu kalau nggak salah ada syarat tuh ya untuk bagaimana mengeluarkan itu dalam konteks harus ada logo dan lain sebagainya, harus betul-betul resmi kan gitu kan. Ya mungkin waktu itu mintanya juga sambil gebrak-gebrak meja kan kita nggak tahu kan gitu kan. Jadi orang seadanya aja gitu. Terus apa sih ukurannya kop surat atau kemudian logo dibandingkan dengan yang sudah dijawab kan sama aja. Kan nggak menghilangkan makna dari jawaban, ya kan? Yang membedakan kan sebetulnya nggak ada logo, tapi bagaimana jawabannya itu, ya kan? Harusnya kan yang dilihat begitu, gitu kan? Ini juga menurut saya kemarin juga itu salah kalau menafsirkan seperti itu. Kalau melihat
semua persuratan, bukan hanya melihat kepada yang konteksnya tadi, ya tapi keseluruhan dong. Isinya seperti apa? Menjawab? Enggak. Kalau menjawab kan sebetulnya sudah bisa dijawab dong. Oh ini sudah dijawab, berkaitan masalah ada logo dan tidak. Itu kan dalam konteks yang berbeda dalam hal ini. Gitu. Ya, jadi sebenarnya dan juga kan itu soal logo dan enggak itu kan enggak secara langsung berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi kan. Betul. Gitu. Itu kan soal merespon surat kepada UGM gitu ya. Ya. Nah tapi yang menarik kemudian narasinya itu loh Pak. Ya. Narasinya itu yang ya, padahal di dalam pernyataan UGM sendiri dan Polda di KIP itu kan menegaskan bahwa bahwa ijazah aslinya memang ada gitu dan sudah disita gitu kan Pak ya. Betul. Jadi itu tapi yang itu tidak keluar Pak, tidak rame. Yang rame soal tadi soal yang terkait dengan pokoknya bahwa ini adalah upaya menutupi atau menjaga supaya Pak Jokowi aman dan seterusnya gitu. Gini, saya jawab. Kan yang namanya menggoreng berita, kalau berita yang benar kan nggak menarik lagi. Tapi kalau beritanya memang itu ada sedikit agak miring-miring atau memang menjadi bahan ledekan, itu kan yang akan diangkat. Ya kita juga tahulah media arahnya juga sebetulnya kemana sih. Betul. Kan sebetulnya bukan mencari kebenaran berita, tapi bagaimana menjual berita. Beda loh kalau mencari kebenaran berita dengan menjual berita itu hal yang berbeda. Betul. Kalau mencari kebenaran berita, mungkin beritanya nggak akan menarik. Tapi mencari menjual berita, tentunya kan sesuatu yang nggak menarik. Ya kan, misalnya tadi ada kesalahan. Kalau ini dibesarin kan laku, kan gitu kan. Wah iya nih, ini nggak benar nih, gini-gini, kan, gitu kan. Wah ini ada upaya persekongkolan, benar nih upaya persekongkolannya. Kan itu yang mau dijual media. Betul. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, sementara di sidang yang sama itu ada pernyataan dari UGM dan pihak Polda ya. Dan pihak yang Polda menyatakan bahwa ijazahnya ada dan sekarang berada di Polda Metro Jaya di dalam penyitaan gitu ya terkait dengan kasus karena mau disidangkan gitu Pak ya. Itu kan ada dinyatakan juga di acara KIP itu gitu loh, di persidangan tapi itu. Tapi nggak naik kan? Tapi nggak naik. Nah, itu tadi. Karena kalau itu diangkat nggak laku. Iya, dan sebenarnya dari situ udah kelihatan ini sebenarnya udah selesai gitu. Kalau artinya kan yang mau dicari ini ijazahnya ada nggak sih gitu kan? Asli, ijazah asli. Ternyata udah dinyatakan ada dan lagi di tempatnya juga udah dikasih tahu gitu. Tapi kan itu nggak rame gitu. Jadi, nah ini pernyataan terakhir lah ini, bagian akhir dari diskusi ini. Gimana Pak Suhadi ngelihat ke depannya ini setelah kelompok RRT, Refli dan lain-lain. Kita ikutin istilah mereka lah, RRT ya. Itu Refli, Rismond dan Tifa sekarang kelihatannya kayak agak kecewa ya dengan respon dari tim reformasi Polri. Akan kemana lagi mereka ini? Saya lihat sih sudah gak ada jalan lagi ya. Karena mungkin tim reformasi kepolisian ini itu adalah cantolan terakhirnya. Tapi begitu tidak direspon, dan tentunya juga kita apresiasi langkah-langkah yang dilakukan ini. Ya. Nah, langkah yang berikutnya barangkali ya harus legowo. Terima semua persoalan ini, akibatnya juga diterima. Kalau memang ada saksi yang meringankan, ahli yang meringankan, cepat ajukan. Supaya kita juga bisa melihat happy ending dari semua persoalan ini. Ya kan, endingnya sampai mana? Ya kan, dia yang benar atau Pak Jokowi yang benar. Sederhana kok. Hormati hukum yang sudah berproses, jangan diacak-acak dengan membawa-bawa kepentingan-kepentingan yang enggak jelas. Ya, karena saya katakan dalam konteks banyak hal juga ya di podcast ya maupun di beberapa media saya sudah katakan ini adalah tindak pidana. Yang namanya tindak pidana ya harus dijalankan, ya harus dihadapi, ya. Masih ada persidangan kok. Kalau memang dia benar, kenapa enggak semangatnya itu di persidangan? Saya benar gitu kan. Kenapa mesti jadi seperti ini gitu? Ya, dan kalau tadi yang disebut Rismond bahwa versi mereka, cerita versi mereka itu harus didengarkan. Nanti kan di persidangan juga diperdengarkan kan gitu. Ya kan sebetulnya juga kalau saya lihat juga kan Pak Jimli udah beberapa kali juga mengatakan saya sudah mendengarkan tempo hari ada keluhan bahwa dia akan mau begini-begini ceritanya kan. Itu juga kan udah direspon, kan udah didengarkan.
Tapi kalau bicara tentang mendengarkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam konteks ini, ya kan? Terus kemudian dibawa kepada ranah-ranah yang menurut saya nggak tepat, ya tentunya juga salah dong. Itu kan, karena kenapa tadi penyidik ya Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ya. Sehingga ruang-ruang yang memang sudah sesuai dengan ketentuan ini harus dikedepankan untuk bagaimana perkara ini dilanjutkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, kemudian diadili, diputus oleh pengadilan. Itu aja. Jadi kalau menurut Pak Suyadi, tim reformasi Polri ini justru akan mengatakan kepada Polda Metro Jaya, lanjutkan gitu Pak ya? Harusnya seperti itu, lanjutkan. Setuju saya. Iya dong. Dan itu yang bikin mereka kalau kecewa. itu dilakukan, saya pikir hebat gitu kan. Karena kenapa? Kita kan juga melihat dong, reformasi kepolisian itu atau Polri itu untuk apa sih? Kan untuk hal-hal yang seperti ini gitu kan. Justru kalau diintervensi, dimacem-macemin, itu kan jadi konotasinya ini reformasi apa bukan kan gitu kan? Betul, ya udah kita serahkan kepada penyidik, kepada aparat penegakan hukum untuk bagaimana ini diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar. Itu. Oke, terima kasih Pak Suyadi atas obrolan dan pencerahannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.